Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ridho Rafiqul Umam, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan NIM 25404111755. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta, kelas 9 dengan materi ibadah kurban. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini insya Allah kita akan masuk ke pembelajaran tentang pelajaran PAI ya. Tapi sebelum memulai pelajaran, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya ya? Ya, monggo Mas Arya dipimpin. Mari teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak absen ya. Yang dipanggil namanya silahkan sebutkan hadir. Aisyah Askania hadir. Aditya Putra hadir. Alvino Bogi Sanjaya. Arta Novita. Sakit apa? Ada yang tahu? Demam. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh. Setelah kalian semua mengikuti pembelajaran pada pagi ini, kalian diharapkan dapat bisa menjelaskan pengertian, hukum, dalil ibadah tentang kurban. Terus, kalian bisa menyebutkan apa syarat untuk hewan yang bisa dikurbankan. Terus, tata cara penyembelihannya bagaimana. Insya Allah nanti kita akan praktek simulasi, bukan praktek beneran. Menunjukkan sikap kepedulian sosial melalui makna ibadah kurban. Ya. Sebelum masuk biar enjoy, biar kalian fokus, Bapak ada permainan. Yang bisa jawab nanti dapat hadiah di akhir. Nantikan depan. Ayo kita main. Cluenya adalah roti. Apa cluenya? Cluenya roti. Sapi sama dengan 1. Unta sama dengan 0. Kambing sama dengan 1. Paham? Kalau ayam sama dengan berapa? Berapa? 0. Pintar. Sudah paham?
Udah paham? Masih pisang goreng. Pisang goreng. Berapa pisang goreng? Berapa? Pisang goreng berapa? Dua. Tiga, betul. Wah, tiga. Pisang goreng ada tiga. Semuanya Bapak harap setelah ini kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita akan masuk ke pembahasan. Tapi sebelum itu, Bapak punya pertanyaan. Nah, siapakah Nabi yang mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya? Nabi yang mendapat perintah. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih anaknya bernama Ismail. Siapa yang memerintahkannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus disembelih nggak sama Nabi Ibrahim? Hampir. Pas mau digorok, tiba-tiba berubah jadi kambing. Nah, inilah kemudian yang menjadi latar belakang diturunkannya syariat menyembelih hewan kurban. Apa hubungannya dengan materi sebelumnya? Materi sebelumnya kita tentang ibadah haji. Ibadah haji dengan ibadah kurban itu menjadi satu kesatuan. Ya. Sama-sama dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Kemudian nanti bagi jamaah haji yang melanggar beberapa peraturan yang tidak boleh dilanggar, mereka diwajibkan untuk membayar dam. Salah satu damnya adalah menyembelih hewan kurban. Oke, sekarang langsung kita masuk ke pembahasan materi kita hari ini. Sebelum itu Bapak mau kasih lihat kalian sebuah video. Proses penyembelihan unta. Kita akan bahas pengertian kurban. Yang pertama, pengertian kurban berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa di situ tulis? Kurban dalam KBBI memiliki arti persembahan kepada Tuhan. Apa yang disembahkan? Yaitu biri-biri, sapi atau unta. Kapan waktunya? Pada hari raya Idul Adha. Itu pengertian kurban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan dalam istilah agama Islam, itu nanti ada istilah sendiri. Kurban itu memiliki istilah apa di situ tertulisnya? Udhiyah. Udhiyah itu asal katanya dari waktu duha. Nah, kemudian keluar pengertian dari kata udhiyah itu apa? Sembelihan di waktu duha pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Perintah dari Al-Quran yang mensyariatkan tentang ibadah kurban ada di surat Al-Kautsar. Al-Kautsar ayat pertamanya berbunyi, Inna a'toina kal kautsar. Ayat keduanya, Fasolli li rabbika wanhar. Itu dalilnya tentang ibadah kurban. Kalau dari hadis, dari Nabi, dari Rasulullah SAW bersabda, beliau berkata apa itu? Barang siapa memiliki kelapangan rezeki, tetapi tidak berkurban, kata Nabi Muhammad, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Kurban, apakah semua hewan boleh dikurbankan? Nah, kita baca. Hewan ternak yang sah, maksudnya adalah hewan yang boleh dijadikan hewan kurban. Yang pertama, kambing atau domba. Minimal berapa umurnya? Minimal 1 tahun. Lebih baiknya yang sudah berumur 2
2 tahun. Kalau domba bisa yang umurnya 6 bulan karena domba fisiknya dia lebih besar. Yang kedua, sapi atau kerbau minimal 2 tahun. Dengan catatan sapi kerbau ini tidak digunakan untuk bekerja. Contoh sapi kerbau yang digunakan untuk bekerja gimana? Gerobak sapi. Ya, yang lain. Sawah, diapain sawahnya? Dibajak. Membajak sawah menggunakan sapi atau kerbau. Kalau sudah digunakan untuk bekerja maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Terus ada unta. Nah, kalau unta minimal dia umurnya berapa? 5 tahun. Yang pertama harus menggunakan pisau yang tajam. Saya bawa pisaunya. Wah, yang tajam ini. Ya, tadi sudah Bapak asah. Nyembelih pakai pisau yang tajam. Oke? Kenapa pakai pisau yang tajam? Supaya ketika disembelih itu bisa langsung. Kan kamu tahu sapi ya, sapi kan urat leher, kulit lehernya kan tebel. Bayangkan kamu nyembelih pakai pisau dapur yang motong bawangnya nggak bisa. Oh, malah sapinya niat orang korban. Harus tajam misalnya. Ini kebetulan saya dapat pisaunya pendek. Pisaunya panjang. Yang panjang juga ada. Nah, ini yang versi mininya. Nah, biasanya ini apa? Zur. Nah, ini golok bisa, gitu. Intinya yang nggak harus kecil kan kita lagi Bapak mencontohkan. Tajam ini hati-hati, taruh dulu. Ya. Panjang bisa. Kalau pisau segini untuk nyembelih sapi bisa, tapi ya agak sulit. Biasanya untuk nyembelih kambing gampang. Ayam apalagi kalau burung puyuh tinggal beres itu. Ya. Kalau sapi bisa pakai golok yang nggak panjang seperti ini. Supaya ketika penyembelihan sekali tarik langsung lepas. Nanti kita praktek setelah ini. Ya. Yang kedua, ketika menyembelih harus berniat ikhlas lillahi ta'ala. Untuk siapa sembelihannya? Untuk semata-mata hanya untuk Allah, bukan untuk temanmu, bukan untuk bosmu, bukan untuk siapa lagi dan lain sebagainya. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelahnya penyembelihan ideal harus dilakukan oleh sohibul kurban, yang berkurban kalau bisa. Kalau nggak bisa, dipasrahkan kepada orang yang memiliki pengetahuan dalam tata cara penyembelihan. Nanti kalau orang yang menyembelih bukan yang sohibul kurban, biasanya ketika berniat disebutkan, ini kurban ditujukan untuk si fulan. Untuk si fulan. Makanya kamu lihat kok di kampung ada sapi yang ditulis nama-nama. Nah, itu ketika disembelih dibaca. Oh, sapi ini disembelih untuk Kenzi. Bismillah untuk Kenzi. Bismillah untuk Rizky. Bismillah untuk ini. Biar nyampe pahalanya. Nah, karena nanti di sini disebutkan. Setelah itu, sapi dihadapkan kemana? Menghadap ke? Biasanya ada 2 cara. Cara yang pertama, pisau seperti ini megangnya. Ya. Kayak tadi yang sapi. Oke, setelah itu sebelum pisau diletakkan begini, doa dulu. Tadi apa yang pertama diucapkan? Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus takbir, Allahu Akbar ya. Sekarang semuanya takbir ini, Allahu Akbar itu ya. Oke, 1, 2, 3. Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya berdoa, kamu yang takbir, ya. Allahumma hadhihi minka wa ilaika wa taqabbal minna. Bismillah. Lihat. Posisi di bawah, ayo takbir lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Langsung tarik satu tarikan yang kuat. Yes. Oke, lihat ini. Ini Rizky. Ya. Terus posisikan di bagian bawah. Oke, agak jauh dulu. Ya, sekarang gimana tadi bacaannya? Bismillahi Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Doa dulu. Doa dulu. Allahumma hadhihi minka wa ilaika wa taqabbal minna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ada gambar. Gambar ini saya mau minta kamu untuk dikelompokkan mana sih yang masuk hewan kurban, mana yang tidak. Oke, setelah itu kalau sudah selesai, perwakilan satu kelompok maju ke depan, jelaskan ke depan. Ya. Ya, belum. Ini kan hewan yang masuk kurban. Jadi yang boleh dikorbankan itu yang mana dari itu. Yang tidak boleh apa? Nanti ke depan jelaskan, oh ini hewan yang tidak boleh dijadikan kurban karena apa? Karena apa alasannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunjukkan. Betul. Gimana? Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya apa? Ibadah kurban kita. Kurban itu merupakan ibadah yang mengajarkan kepada kita tentang apa? Nilai-nilai luhur seperti keikhlasan, pengorbanan, dan empati. Ini semua masuk ke dalam akhlakul karimah. Seorang muslim itu harus memiliki sifat akhlakul karimah yang ditunjukkan dengan perilaku sehari-hari. Ini materi kita sudah selesai. Terima kasih. Ya, senang, bahagia. Ada penyesalan belajar hari ini? Tidak. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah hari ini masih bisa belajar. Bersyukur kepada Allah hari ini masih bisa hidup. Bersyukur kepada Allah hari ini masih bisa makan. Masih bisa bernafas. Karena bersyukur itulah yang menunjukkan kita mukmin yang taat. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama membaca, ditutup dengan doa kafaratul majlis. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak sekalian.
insya Allah di pertemuan minggu depan kita akan meneruskan pembelajaran di bab selanjutnya. Masih berhubungan dengan penyembelihan, tapi bukan kurban, yaitu penyembelihan untuk bayi yang baru lahir yang namanya akikah. Akikah. Ya. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.